Oke, hari ini kita akan belajar cara menyimpan data menggunakan Spring Data MongoDB. Nah, untuk menyimpan data menggunakan Spring Data MongoDB itu ada dua cara. Yang pertama menggunakan query custom, yang kedua menggunakan default function yang disediakan oleh Spring Data MongoDB. Nah, pertama kita bikin dulu entity user. Tambahkan anotasi dokumen. Nah, user punya nama dan gender misalnya. Name, kemudian gender, oke, kemudian tambahkan ID untuk unique identifier. Jangan lupa tambahkan anotasi ID. Kemudian tambahkan getter setter. Nah, di sini aku pakainya lombok, jadi cukup tambahkan add data. Nah, selanjutnya kita buat class controller. User controller. Oke, kemudian tambahkan anotasi res controller, kemudian request mapping user. Oke, selanjutnya kita buat satu function untuk menyimpan data user. Private user, kemudian save atau create. Kemudian selanjutnya kita return null. Nah, di sini kita tambahkan anotasi add post. Oke, post mapping. Kemudian di sini kita tambahkan anotasi add operation untuk Swagger. Nah, kita kasih deskripsinya. SAPE untuk menambah data user. Di sini kita tambahkan API, anotasi Swagger. Selanjutnya kita tambahkan request body, parameter request body. User request. Oke, selanjutnya sebelum lanjut ke bagian logic, kita bikin dulu service. Nah, di bagian service ini kita bikin kelas baru namanya user service. Kita bikin interface-nya dulu. Nah, kemudian bikin function user create dengan parameter user request. Oke, selanjutnya bikin user service implementasi atau kelas untuk implementasi logiknya. User service YMPL implement user service. Nah, jangan lupa tambahkan anotasi add service. Oke, seperti ini. Selanjutnya kita bikin dulu repository. Nah, kita bikin user repository dalam bentuk interface. Class interface extends Mongo repository. Nah, Mongo repository ini dia ada dua parameter ya. Untuk objeknya, objek usernya, kemudian ID-nya.
tipe data ID-nya. Nah, di user ini tipe data ID-nya string ya. Oke, cukup kayak gini doang. Kemudian selanjutnya kita kembali ke class service. Nah, selanjutnya kita panggil user repository di class user service. Auto-wire user repository. Seperti ini. Kemudian user repository.save request. Nah, cukup simpel kan? Kemudian selanjutnya kita panggil create ini di dalam controller. Kita panggil user service di dalam user controller. Oke. Add auto-wire user service seperti ini. Kemudian create request. Oke, sudah jadi. Ini cara yang pertama. Selanjutnya kita bikin yang custom repository. Nah, untuk custom repository kalian perlu bikin satu interface lagi di sini. User repository custom. Oke, seperti ini. Kemudian kita returnnya void aja, misal void, kemudian create user request. Nah, kemudian kita bikin kelas untuk user repository-nya. Kita bikin kelas implementasinya, user repository impl. Seperti ini. Seperti biasa, implement user repository custom. Nah, di bagian sini kita tambahkan anotasi add repository. Oke, kita implement metodenya, kemudian kita bikin nih add auto-wire mau template dot insert atau save, atau juga bisa menggunakan upsert untuk insert dan update. Nah, di sini aku mau menggunakan insert. Oke, di dalam insert ini dia ada beberapa parameter. Yang pertama requestnya, lalu koma, nama collectionnya atau nama tabelnya, user. Nah, seperti ini. Nah, karena di sini dia bisa return user, kita langsung balikin aja user di sini ya. Oke, seperti ini untuk custom query-nya. Oke, selanjutnya kita tinggal mencoba. Localhost /2 portnya /swagger UI /. Oke, di sini udah kebentuk user controller create. Kemudian kita bisa coba tambahkan gender, misal male. Kemudian ID bisa dikosongkan karena dia auto generate. Name-nya Jeffrey. Oke, kemudian create. Nah, ini udah kebentuk ya. Kita tambah satu lagi. Sebelum itu kita cek dulu di database. Nah, di sini aku menggunakan tools
Studio 3T untuk mengakses MongoDB. Nah, di sini bagian ini belajar Spring Boot collection, kita bisa refresh. Nah, ini udah kebentuk satu collection baru. Kemudian di sini udah masuk juga. Kita tambahkan lagi ya. Misal siapa nih? Balmond Mail. Tambahkan. Lalu Saber. Kita refresh. Nah, oke. Datanya udah masuk semua. Nah, tutorial selanjutnya saya mau membuat REST API menggunakan MongoDB juga, tapi untuk menampilkan data. Jadi kita akan find by ID, misalnya ya. Atau kita find all, menampilkan semua data. Oke, sekian tutorial kali ini. Kita lanjut di next tutorial. Thank you.